Baik, puji nama Tuhan. Shalom. Mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 7 sampai 10. Yohanes pasal ke-10 ayat 7 sampai 10. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yang OTW katakan aman. Haleluya. Ya, kita akan membacakannya secara bergantian. Saya akan membacakan ayat 7, saudara semua ayat 8 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. 2, 3 ya. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Ini merupakan khotbah berseri, yaitu perkataan Yesus, yaitu ego eimi, akulah. Pertama kita sudah membahas akulah roti hidup. Yang kedua kita sudah membahas akulah terang. Dan hari ini yang ketiga, yaitu akulah pintu. Saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita semua sering melihat pintu. Dan di rumah kita pasti ada pintu. Saudara bayangkan kalau di rumah Anda tidak ada pintu, mau masuk lewat mana saudara? Mau masuk lewat jendela, maka orang katakan maling. Mau masuk lewat atap, orang bilang ada pencuri. Ya kan? Kalau tidak ada pintu, tidak bisa masuk ke rumah. Tidak juga bisa keluar kalau sudah di dalam. Kalau rumah tidak ada pintu, apa yang terjadi? Pengap, panas. Kalau rumah tidak ada pintu, apa yang terjadi? Tidak bisa melakukan aktivitas. Mau lewat dari mana? Mau lewat dari pintu, jendela. Kalau misalnya bodinya tipis, gampang lewat dari jendela. Kalau bodinya amit-amit, mau lewat jendela nyangkut, saudara, nyungsep, nyangkut, nggak bisa lewat. Saudara bayangkan betapa pentingnya pintu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Di rumah, sekolah, aula, gedung, apa lagi? Kantor, apa lagi? Dan rumah sakit dan tempat-tempat yang lainnya. Termasuk sebenarnya pintu tempat pemeliharaan hewan-hewan. Jadi Tuhan Yesus sedang menggambarkan kondisi pintu kandang domba, pintu kandang embe, tapi bukan pondok domba, bukan pondok embe. Pintu kandang domba harus ada pintunya. Kalau kita manusia kita gampang manjat. Nah kalau domba songsik, gimana caranya? Gak bisa dia. Nah saudara
dikasih Tuhan, Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Nah, ini Yesus masuk ke dalam sebuah perumpamaan, mengalegoriskan dirinya sebagai sebuah pintu. Pintu kemana? Ke domba-domba. Kalau diartikan secara harfiah, masa masuk ke dalam Yesus? Kalau lewat Yesus, gak bisa. Di dalam ayat yang ke-7, Yesus sudah masuk ke dalam pengalegorisan dirinya sebagai sebuah pintu, sudah. Dan kemudian kata pintu di sana adalah kata pintu yang berbentuk tunggal. Artinya apa? Tidak ada pintu yang lain untuk masuk ke domba-domba itu. Jadi untuk masuk ke domba-domba itu hanya ada satu pintu. Siapa dia? Yesus. Yesus mengalegoriskan dirinya sebagai pintu untuk masuk ke domba itu. Jadi harus melalui dia. Tidak ada pintu yang lain. Ini menegaskan bahwa hanya satu saja pintu itu. Tidak banyak pintu. Kalau di rumah kita biasanya ada berapa pintu? Banyak. Ada pintu depan, pintu belakang. Kadang orang juga buat pintu samping untuk mempermudahkan. Belum lagi pintu kamar. Kalau kamar anaknya ada 3, anaknya ada 4. Jadi satu rumah itu minimal, pintunya itu minimal ya, minimal 2. Pintu depan, pintu belakang, minimal 2. Tapi kalau rumah manusia itu bisa banyak. Tapi kalau kandang domba 2 saja sudah cukup, atau bahkan 1 saja. Depan, belakang udah mentok aja, nggak perlu. Jadi lewat itu aja. Dan lainnya paling jendela, ventilasi. Nah, Yesus berkata secara kata tunggal, akulah pintu satu-satunya. Tidak ada pintu yang lain. Ini menegaskan betapa pentingnya Yesus bagi domba-domba. Ini menegaskan betapa Yesuslah satu-satunya jalan untuk masuk kepada domba. Saudara dikasih Tuhan, mengkontraskan dirinya dengan ahli Taurat, orang Farisi, maka Yesus berkata, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Jadi sebelum Yesus datang sudah ada pencuri dan perampok. Mencuri dan perampok siapa? Domba-domba. Menjadi mangsa, siap untuk terkam. Kalau pada masa dulu, maka yang menerkam domba itu apa? Singa, harimau, serigala, siap menerkam domba-domba itu. Saudara, domba itu adalah binatang yang lemah. Domba itu binatang yang lemah. Makanya dia tidak dipersenjatai dengan kemampuan bertanding secara hebat, enggak terlalu, biasa aja. Apalagi kalau domba yang tanduknya itu tidak panjang. Ada domba yang memang laga domba ada. Tapi kalau domba-domba yang tidak memiliki tanduk yang panjang, maka gampang saja dikalahkan, dijadikan mangsa. Jadi kita orang-orang percaya diibaratkan seperti domba-domba yang lemah.
lemah, artinya gampang untuk dimangsa, gampang untuk dicuri dan dirampok, gampang untuk dicuri dan dirampok. Sehingga Yesus berkata, akulah pintu. Artinya apa? Penjagaan itu sudah ada. Siapa dia? Yesus. Selama ini, sebelum Yesus datang, maka pencuri dan perampok itu masuk tidak melalui pintu. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kalau dia masuk dari daerah yang lain, itu yang disebut dengan pencuri dan perampok. Yesus menampakkan dirinya sebagai pintu, artinya ketika pencuri datang, maka tidak akan bisa. Maka Yesus sebagai pengaman bagi kita. Amin. Yesus sebagai pintu, dia sebagai pengaman. Maka domba-domba yang ada di dalam itu akan aman karena ada pintu. Saudara bayangkan kalau misalnya pintu itu terbuka los saja, apa yang terjadi? Tengah malam pun domba-domba nakal kabur. Jangankan tengah malam, pagi-pagi udah keluar, siang-siang udah keluar. Domba nakal. Domba nakal itu keluar sesuka hatinya. Domba nakal itu tidak perlu permisi. Di sini tidak ada. Tidak ada yang ngaku, maksudnya. Tidak ada. Tidak ada sedikit, maksudnya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ketika Yesus menempatkan dirinya sebagai pintu, kita di dalam aman. Amin. Karena Yesus sebagai pintu, pintu yang kuat, pintu yang kokoh, amanlah kita di dalam. Domba-domba yang berada di luar, dia tidak aman. Makanya digambarkan ada gembala yang baik, ada gembala yang paham. Gembala yang baik itu mengiringnya sampai masuk ke dalam kandang itu, dikiring. Saya dulu biasa memelihara kambing, saudara. Banyak kambing saya. Itu bisa kalau dihitung-hitung 50 hampir 60 lebih. Cocok tangan saya pelihara kambing, saudara. Cocok. Itu dulu cuma satu aja. Ceritanya, tetangga kami minjem beras. Pinjem beras 1 karung, saudara. Kemudian sudah jatuh temponya, dia tidak bisa juga kembalikan dengan beras juga. Akhirnya dia datang ke mama saya, aduh, gimana ini nak? Nggak bisa kembalikan dengan beras. Kebetulan dia itu punya kambing. Aku ganti aja dengan kambing. Bisa enggak? Aku nggak punya beras. Ya sudah, nggak apa-apa, kata mama saya. Nggak apa-apa. Dari satu. Saya juga pikir, aduh, cuma satu ekor doang. Tapi entah kenapa iseng-iseng juga saya. Pertama tambah aja di belakang rumah. Di belakang rumah masih banyak rumput. Ternyata makin gede. Tak taunya ya kita kawinkan dengan kambing Pak Barus. Iya, karena kami tinggal daerah Karo. Pak Barus dikawinkan lah. Anaknya 2. Bayangkan betapa senangnya, saudara. Saya kirim. Karena ada anaknya, pertama-tama nggak ada tempat tinggalnya.
Masih di belakang rumah aja los begitu. Waduh, ini anaknya kasihan banget, kedinginan. Pertama kita buat tempatnya aja, tempat kecil-kecil kan. Kemudian bapak saya inisiatif, ya, dibuatlah kandang belakang. Ada tangganya, di bawah ada kosong. Naik. Wah, ternyata senang. Gede saudara. Yang dua itu gede. Yang namanya kambing ya tetap binatang hewan. Ya itu anaknya jantan, dia kawinin induknya. Namanya juga hewan. Lahir lagi banyak terus saudara. Saya waktu ke Jakarta itu udah banyak banget, rame, penuh kambing saya. Itu saya antarkan ke padang rumput sampai juga nanti pulangnya saya jemput lagi pulang, aman. Kadang-kadang kalau nggak dijemput nggak pulang. Ya kemana-mana kadang nyari. Saya cariin kemana ini gitu. Kenapa? Karena kambing itu kadang-kadang lupa pulang. Bukan maktoin, memang lupa pulang. Tapi ada sebagian bisa pulang. Jadi dia harus digiring oleh gembala. Digiring oleh gembala sampai pulang, masuk kandang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, maka Yesus menempatkan dirinya sebagai gembala. Nanti kita bahas itu. Tapi sekarang Yesus sedang berkata bahwa ada begitu banyak yang sedang mengincar apa? Domba-domba itu. Karena itu adalah pintu-pintu yang palsu, bukan pintu yang sebenarnya. Demikian juga kita sering terjebak pada pintu-pintu yang palsu. Kita pikir ini pintu yang benar. Kita pikir inilah pintunya, ini benar ini. Masuklah kita. Ternyata kita tersesat. Waduh, ternyata bukan ini. Banyak pintu-pintu yang palsu. Nah, kita sebagai domba yang lemah, ketika kita masuk salah pintu itu, kita masuk, maka kita sudah menjadi mangsa. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita lebih menyukai pintu yang palsu. Seringkali kita lebih menyukai keluar lewat pintu yang palsu, bukan masuk dan keluar lewat Yesus. Kita domba yang nakal. Kita tidak melewati pintu Yesus itu, yaitu Yesus itu. Kita mau sesuka kita mencari pintu yang lain. Kita maunya cari yang lain. Padahal lewat pintu itu kita aman. Yang pertama tadi saya catat bahwa kalau kita lewat Yesus, itu adalah pintu yang benar, pintu satu-satunya. Maka kalau kita masuk ke dalam pintu itu, maka kita akan aman. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau domba itu, maka dia harus hangat. Saudara bayangkan kalau terjadi hujan. Kalau hujan, kambing, domba dan sejenisnya paling gampang sakit. Makanya orang bilang kau kayak kambing ya, jarang mandi. Kambing itu pantang kena air, saudara. Kalau kambing itu kena air atau domba, itu rasa-rasanya dia gampang sakit. Makanya kambing atau domba tidak boleh digembalakan pagi-pagi benar. Harus agak siang. Berbeda dengan kerbau dan sapi. Justru dari pagi benar dia harus keluar. Nah, ini triknya. Kenapa? Karena rumput itu masih basah. Kalau kambing atau domba
belum waktunya keluar, dia makanlah rumput yang masih basah itu, apa yang terjadi? Apanya yang sakit? Gak ada. Sakit. Maka itu kambing atau domba biasanya keluar agak lebih siang. Nah itu kalian nggak tahu. Jadi dia dikeluarkan tepat pada waktunya. Gak boleh sesuka hati keluar. Makanya kita pun di sini ada jatahnya. Tidak boleh keluar sembarangan. Kambing pun demikian. Ada jamnya baru dia boleh keluar. Kalau tidak, masuk angin. Hati-hati. Kalau sering-sering keluar, nanti kamu masuk angin. Karena kamu keluar tidak tepat pada waktu. Yang kedua, ada perampok dan pencuri yang mengincar. Halo? Ada pencuri dan perampok yang mengincar. Maka pintu itu akan mengamankan kita. Maka pintu itu akan men-save-kan kita. Ya. Ketika pencuri perampok itu mau masuk lewat pintu itu, maka pintu itu akan mengamankan. Tidak bisa tembus. Oleh sebab itu Yesus berkata, akulah pintu yang benar, pintu satu-satunya. Ayat 9 Yesus berkata apa? Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku. Nah ini dia. Ini yang paling penting. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan apa? Selamat. Hanya melalui Yesus. Hanya melalui pintu itu. Itu berarti kalau keluar bukan dari pintu yang tepat, pasti sudah tidak aman. Pasti sudah selamat. Karena dia berarti keluar dalam kondisi kejadian yang sedang dicuri. Sedang dicuri dan dirampok. Halo? Nah, saudara yang kasih Tuhan, maka Yesus berkata, kalau tidak melalui aku, maka ia tidak akan selamat. Ini juga menegaskan bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Satu-satunya jalan keselamatan. Karena pencuri dan perampok, dia tidak melewati pintu itu, tapi dia melewati tempat-tempat yang lain untuk mengincar, mencuri dan merampok. Kita gak sadar kalau kita sedang dicuri dan dirampok. Domba-domba itu tidak sadar kalau dicuri dan sedang dirampok. Kenapa? Karena domba-domba itu yang pertama terlelap. Yang kedua, domba-domba itu lemah. Oleh sebab itu maka penting sekali apa? Penjaga. Ini berkaitan erat juga ini semua, yaitu apa? Ada gembala dan penjaga. Kalau penjaga maka dia akan masuk melalui pintu itu. Tapi kalau pencuri dan perampok, dia tidak lewat dari pintu itu, tapi dia mengincar lewat tempat-tempat yang lainnya. Maka Yesus katakan, Yesus pastikan, barang siapa masuk melalui Yesus, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan apa? Padang rumput. Kenapa? Karena hanya penjagalah yang memiliki kunci untuk pintu itu. Karena hanya penjagalah mempunyai akses untuk membuka dan menutup pintu itu, dan kemudian mengirimnya ke rumput yang hijau. Pencuri dan perampok
tidak mengiring domba-domba itu ke padang rumput dan hijau. Pencuri dan perampok mengiring domba-domba itu ke tempat sembelihan. Maka penjaga itu akan masuk lewat pintu itu, memastikan dan kemudian menghitungnya. Hitung satu-satu. Dan dia bertanggung jawab. Dan kemudian keluar juga bertanggung jawab. Dihantarkannya ke padang hijau untuk memastikan bahwa domba-domba ini terpelihara, makan dengan kenyang dan aman. Kalau ada serigala juga, gembala itu akan pukul tuh serigala. Dijaga dengan ketat. Tapi kalau ada domba yang sudah dicuri dan dirampok, dia keluar tidak melalui pintu, juga tidak melalui akses dari penjaga itu, maka dapat dipastikan bahwa dia keluar ke tempat penjagalan, akan dijual, akan dipotong, diambil dagingnya, ya, dipotong bulunya, dijual semuanya. Pencuri dan perampok. Nah, saudara dikasih Tuhan, sebelum Yesus datang, maka ada begitu banyak pencuri dan perampok. Karena mereka bukan pintu yang benar, tapi pintu yang palsu, yang menginginkan hanya apa? Untuk mengambil dagingnya, mengambil susunya, menjualnya. Yang penting duit. Tetapi Yesus berkata, akulah pintu. Kalau melewati aku, ia akan selamat. Pastikan Anda dan saya melalui pintu yang sama. Amin. Bukan pintu yang palsu, bukan pintu yang lain. Kalau Anda tidak melalui pintu itu, maka Anda pasti tidak selamat. Katakan samping kanan, lewati pintu yang benar. Lewati pintu yang benar. Harus lewat pintu yang benar. Harus lewat pintu. Jangan lewat jendela. Demikian juga jangan keluar masuk tanpa arahan yang jelas. Karena di luar banyak pencuri dan perampok. Jangan terus diikutin. Jangan jadi domba yang nakal. Diikuti terus. Jadilah domba yang baik. Jadilah domba yang menurut, mendengarkan suara gembala. Amin. Kalau gembala bilang jangan keluar, jangan. Karena di luar ada pencuri perampok. Gak disuruh keluar, sudah keluar duluan. Kumaha aku, kumaha aing. Gak disuruh keluar. Belum diarahkan keluar, udah keluar duluan. Belum waktunya cari makan, udah cari makan di luar, nyari rumput sendiri. Akhirnya bukan cari rumput, cari duri. Di luar cari yang lain, bukan cari rumput. Akhirnya cari duri di luar, dan Anda tersesat. Di luar banyak pencuri dan perampok. Anda jalan petenteng-petenteng. Anda pikir Anda aman. Anda lupa Anda embek. Anda lupa Anda itu domba lemah.
Ketimbang serigala, coba bayangkan. Kalau serigala itu giginya aja tajam, kukunya tajam. Anda pikir Anda domba yang hebat. Ketika ketemu serigala, pipis langsung. Ketakutan. Karena kalau ketemu serigala, domba itu dengar suara serigala aja, langsung kabur. Waktu mau keluar dari pintu, petang-tang petenteng, ketemu serigala, kencing langsung, ketakutan. Jangan keluar sembarangan. Ingat, saya ini suka nonton film-film kartun, Sargesin, ada juga kartun apa itu namanya, yang babi, ada babi berapa babi itu? Nah, ada 4 babi ya, 4 ekor babi. Nah, suatu kali ya mamanya babi pergi keluar. Mamanya babi bilang sama anak yang kecil 4, tetap berada di dalam rumah kandang. Mama pergi ke pasar dan sudah diperingatkan, hati-hati jangan buka pintu sembarangan, tetap di kandang. Mama keluar, ibu babi keluar. Karena sudah diperingatkan, ya, maka mereka pun memang hati-hati. Serigala itu datang lewat pintu. Kemudian mereka lihat dari bawah kolong pintu, kakinya bukan kaki mama. Kalau kaki mama itu kaki babi, karena mama babi. Mereka lihat kaki serigala. Kemudian mereka tidak membuka pintu. Ternyata serigala lebih pintar. Ingat, yang namanya domba itu lebih dungu, lebih oon, lebih PA. Apa yang dilakukan serigala? Dia menyamar kakinya, dia menyamar seperti kaki mama babi. Maka dia masuk, datang lagi dekat pintu, dia gedor lagi. Empat anak babi lihat lagi dari bawah, kaki mama babi, kaki mama babi maksudnya. Ya, ini kaki mama. Mereka diskusi 4. Iya, itu kaki mama. Iya, karena kakinya kaki babi. Ternyata itu tipuan. Hanya kakinya aja palsu, kaki mama babi. Ke atas semuanya serigala. Dasar memang babi, dungu juga. Mereka buka, dan akhirnya 4 anak babi menjadi mangsa. Mama babi pulang ke kandang, dia lihat 4 anak babi hilang, sudah tidak ada lagi. Hati-hati dengan serigala. Kita ini lemah, jangan bilang kuat. Hati-hati, kita ini juga gampang tertipu, mudah tertipu, gampang dicuri, gampang dirampok. Itulah domba. Makanya jangan keluar pintu dengan sembarangan.
dengan sembarangan tidak akan selamat. Kalau keluar pintu dengan sembarangan tidak akan menemukan padang rumput, tapi menemukan kematian. Hati-hati. Berikutnya ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Habislah sudah dompet. Dicuri, dibunuh, dibinasakan. Saudara-saudara yang sudah jalannya salah, pintunya salah, diarahkan juga gak mau. Jangan keluar pintu sembarangan. Jangan keluar sembarangan. Gak mau. Susah diarahkan. Tidak mau diarahkan. Kalau ada yang di luar suruh masuk. Tidak mau diarahkan. Akhirnya apa? Dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Orang bilang, ini ya pintu yang benar. Enggak. Ini loh pintu yang benar. Sudah banyak yang bilang jangan lewat pintu itu. Anak bilang, kita belum ada yang arahkan, belum ada yang suruh keluar. Kenapa keluar? Suka dibuang. Sesuka hatinya. Akhirnya dicuri, dibunuh, dan binasa. Banyak orang bilang, mari jangan sini. Gak mau juga. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan bisa pakai. Semua dengarkan sini. Semua dengarkan sini. Yang di tengah. Tuhan bisa pakai orang-orang di sekitar kita untuk mengarahkan kita kepada yang baik. Ingat baik-baik, Tuhan pakai itu. Maka kamu harus pilih. Kamu itu lebih senang mendengarkan kamu semakin lama semakin tidak baik atau semakin baik? Kalau kamu dengar dan kamu lebih makin tidak baik, lebih bagus jangan dengarkan. Paham? Tapi kalau kamu dengar dan kamu semakin hari semakin baik, aku semakin baik ya. Kamu dengarkan lagi, ya semakin baik. Berarti kamu harus dengarkan terus. Ingat, Tuhan pakai orang-orang untuk mengarahkan kita kepada yang baik. Jangan kamu bermimpi, tiba-tiba Roh Kudus, anakku kenapa mau ke situ anakku? Tuhan ini salah ya? Iya. Enggak. Tuhan pakai orang-orang di sekitar. Jangan. Apaan sih? Jangan lewat pintu itu. Ini pintu yang benar. Jangan masuk ke situ. Subati gua. Sewot aja. Kamu urusin orang, kamu urusin aja campuran dirimu. Kamu jangan campurin diri orang. Campurin orang, urusan orang. Itu salah, kamu itu salah. Jangan masuk pintu itu. Subati gua kenapa sih kamu urusin dirimu sendiri? Orang yang begini gampang dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Karena apa? Sudah dinasehati, gak mau dengar. Kecuali dinasehati, diarahkan kepada jalan yang buruk, baru kamu bilang, sudah ya. Orang bilang, jangan masuk ke itu, jangan. Berarti kita harus iya ya. Banyak orang yang memberikan nasihat. Ingat, kalau kita banyak dengar nasihat, iya. Suatu kali kami ngobrol-ngobrol di depan dekat warung. Saya lupa ngobrol dengan siapa. Saya lupa. Di kelas saya dulu waktu S1 ada teman saya yang jadian dan nikah. Dari semester 1 dia udah ketemu, saling suka,
pacaran dan akhirnya menikah. Tapi saudara, kakak-kakak tingkat, teman-teman semua udah melarang. Dan nasihatin, jangan. Karena tahu bener yang cowok, yang ceweknya baik, yang cowoknya ini beringas, luas. Tapi yang cowok ini yang namanya dia ingin dapatkan cewek, ya dia servis abis. Setiap kali keluar makan siang, karena kami ya waktu semester berapa gitu ya urus masing-masing, ya makan sendiri, makan sendiri, tempat tidur cari sendiri. Bayangin aja, harus ngekos, harus makan sendiri. Bayangkan berapa pengeluaran saudara, harus ngekos sendiri, harus makan sendiri. Waktu semester kami berapa gitu. Jadi yang punya pacar ya ditraktir oleh pacarnya gitu kira-kira. Siang ditraktir, pagi ditraktir, malam ditraktir. Jadi mungkin itu juga peletnya. Tapi kakak tinggal yang lain bilang jangan lu, enggak kok baik kok. Yang lain bilang jangan. Teman satu tingkat lagi jangan. Coba ya. Kalau banyak orang yang bilang jangan sama kita, coba kamu perhitungkan. Kenapa apakah orang-orang ini janjian bilang jangan? Kenapa? Kenapa bisa? Karena mereka mengamati langsung dan melihat langsung, ya kan? Dan orang kayak ada dorongan dalam hati bilang apa? Jangan. Dorongan hati bilang jangan. Nah, akhirnya tahu saudara, lulus. Kami bulan Agustus lulus, bulan Desember langsung menikah. Agustus, Desember langsung menikah. Ya kita masih hadir. Cepat banget nih menikah gitu. Rasa-rasanya baru lulus baru menikah. Gitu. Tapi ya urusan masing-masing kan. Ya sudah dinasihati nggak bisa. Dan akhirnya beberapa lama di Jakarta, akhirnya pulang. Yang cewek pada dasarnya baik, anaknya baik. Dibilang pintar enggak, tapi baik. Yang cowok ini yang agak miring. Yang cewek kemudian karirnya makin bagus. Yang cowok ini selalu cemburu. Kalau yang cewek ini ngajar, cemburu utama. Karena sekarang yang cewek itu mereka berdua teman saya. Kayak saya tidak menceritakan, saya tidak sebut nama dan apa, cuma ini sebagai pembelajaran. Yang cewek sudah mulai masuk CPNS daerah, dan saya tidak sebut daerah mana. Sudah mulai masuk CPNS, suaminya udah mulai, karena memang ini suaminya cemburu kelas berat. Karena kita baru masuk semester 1 dulu. Ya maklum juga kan, kita kan nggak tahu ya. Saya juga kenalan dulu dengan pasangan ini. Kita masih ngobrol, canda-canda karena dia asik juga. Ya, ceweknya asik ngobrol. Kita ngobrol, tiba-tiba dari belakang, saya kaget. Jangan, pegang pacar saya. Baru itu kan berapa bulan udah dibuking pacar. Ya oke. Ya wes. Kakak tingkat juga kan nggak tahu. Banyak kakak tingkat suka, memang agak cakep anaknya cewek. Kakak tingkat juga masuk, hampir berantem juga. Ngeri sekali ini. Istilah anak muda sekarang ini cowok ini apa namanya? Posesif atau protektif? Posesif. Iya. Pokoknya kalau lihat pacarnya dia ngobrol dengan cowok aja, apalagi kalau cowok itu wajahnya agak face-nya agak good looking, cemburu yang terbakar sekali. Memang cowok ini bad looking. Marah sekali, pokoknya lihat aja sedikit dulu. Nah, mungkin itulah sebagai pertimbangan, maka semua kita bilang, jangan.
Dan terakhir, mereka berada pergumulan yang sangat-sangat berat di ambang perceraian. Jangan salahkan Tuhan, karena itu pilihanmu. Teman-teman saya satu angkatan dari daerah lain bilang, Ju, tolong nasihatin tuh teman kita. Yang mana? Itu. Kenapa mereka berdua? Sudah diambang ini loh. Aduh, saya bilang, kau nggak tahu aja itu. Teman kita yang cowok itu. Iya juga sih. Emang mampan kau nasihatin dia? Oh nanti nasihatin. Apa kau? Kenapa kau campurin urusanku? Wah kan repot sebenarnya. Kita mau nasihatin yang baik nggak bisa masuk. Oh apa? Wah. Darahnya itu mesin panas saudara. Iya, mesinnya mesin panas. Kalau kita kan slow dulu lama panas, cepat panas. Nanti cepat dingin lagi. Wah parah nih orang ini, bahaya gitu. Saya bilang, udah. Nanti kalau kita nasihatin ujung-ujungnya kita ribut berantem. Iya juga sih. Ya doakan aja lah. Doakan aja. Nah saudara kasih Tuhan, ini yang saya maksud. Ya. Banyak orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengarahkan. Jangan. Kita bilang, kamu bilang jangan, kamu sirik kali. Nah itu ini nih kita nih kadang-kadang ya. Kamu sirik, kamu usil ya. Kamu harus campurin orang ya. Nah, kita sering begitu. Kita lupa orang bilang jangan itu sebenarnya maksudnya apa. Kalau cuma satu orang, kita mungkin bilang apa? Ya satu orang doang. Tapi coba kau perhatikan kalau 1, 2, 3, 4, 5 orang bilang jangan. Ini bukan masalah pacaran ya. Nanti kau bilang, Bapak ini sedang larang pacar. Bukan itu. Masalah nasihat. Amin. Jangan salah masuk pintu. Masalah nasihat. Kalau orang bilang jangan, oh kita harus ikuti. Karena kalau kita tidak dengarkan, siap kita masuk perangkap. Kita dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Nah, Yesus ingin kita agar kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus inginkan kita melewati pintu itu. Agar apa? Agar kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kelimpahan di sini bukan materi, saudara. Hidup berkelimpahan. Bukan supaya kau kaya. Mempunyai hidup. Itu nanti urusan kalian menggali. Hidup di sini, hidup yang mana? Ada 2 hidup dalam konteks Yunani. Ada bios, itu hidup fisik. Makanya kita kenal istilah biologi. Tapi ini hidup zoe. Bukan NTT zoe ya. Zoe itu kehidupan yang kekal yang akan datang. Tuhan berikan kehidupan kekal yang akan datang kepada kita. Kalau apa? Kita lewat pintu itu. Dan hanya satu pintu. Siapa dia? Tuhan Yesus. Sebenarnya ini setara dengan nanti juga ada. Yohanes 14:6. Nanti kita akan bahas. Nah, saudara kasih Tuhan, maka kita harus melewati pintu yang satu, bukan pintu yang lain. Sama seperti rumah, dia harus melewati pintu yang benar. Maka dia akan terarah kepada hukum. Jangan salah jalan, jangan salah pintu yang akan membinasakan kita. Ahli Taurat, orang Farisi menginginkan kematian. Tidak peduli, tidak merawat orang-orang Israel. Tapi Yesus datang supaya kita mempunyai hidup yang berkelimpahan. Lewatilah hanya satu pintu. Jangan pernah lewat pintu yang lain, dan jangan menjadi domba yang nakal. Dengarkan
dengarkan nasihat, ya, ikutin petunjuk, lewatilah pintu itu, maka kita akan selamat. Saya yakin percaya kalau kita melewati pintu yaitu Yesus, kita akan memiliki kehidupan yang kekal. Kalau kita tidak melewati satu pintu itu, maka kita siap-siap dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih.